Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan Ibu ada bilang kan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nah, sebaik-baiknya manusia atau orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, terus di sini ada adab menuntut ilmu, adab terhadap guru atau dosen itu kan harus menghormati. Nah, kita lihat berita-berita pada zaman sekarang gitu ya, berita-berita update sekarang kan banyak tuh dosen yang kayak nggak menghormati mahasiswanya sendiri gitu, kayak ya tanda kutip pencabulan kayak gitu. Nah, kita masih pantaskah kita menghargai dia gitu sebagai dosen gitu? Kan dia sendiri nggak menghargai kita jadi mahasiswa gitu loh. Nah, itu gimana? Terima kasih. Ya, bismillah ya. Kalau kita melihat berita-berita akhir-akhir ini ya Bu ya, itu miris ya. Dunia pendidikan tercoreng, mulai dari pesantren, SD, SMP, perguruan tinggi itu tercoreng. Karena apa? Hilangnya marwah ulama atau guru gitu. Marwah itu kemuliaan ya, kemuliaan seorang ulama dan guru gitu. Jadi apakah masih pantas kita menghargai dosen dan guru? Jadi Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan, Ristek dan itu kepanjangannya. Pokoknya Kemendikbud ya, Pak Menteri Nadiem Makarim itu lagi mengesahkan Perpres nomor 30 ya tentang RUU PKS ya, tentang kekerasan seksual di kampus. Ya, ada kuliah ya. Jadi di kampus itu nanti akan disahkan ya oleh Menteri Nadiem Makarim nomor 30 nomor 11 ya. Jadi itu berkaitan tentang ini ya, Permendikbud itu peraturan menteri itu bercerita tentang peraturan. Jadi sebenarnya itu nanti arahnya akan melegalkan kekerasan seksual di kampus sebenarnya gitu. Karena jadi menurut pasalnya itu adalah ketika suka sama suka maka tidak akan dikenakan pasal. Tapi ketika tidak ridho ya, tidak sama-sama perempuannya tidak ridho maka akan kena pasal. Terus itu apabila ada konten pornografi tapi kedua belah pihak itu sama-sama setuju maka tidak bisa kena pasal gitu ya. Jadi itu sebenarnya Permendikbud itu berbahaya ya. Ini sudah mulai disahkan ya terus kasus di Bandung yang ulama ya, pondok pesantren yang memperkosa 21, terus sudah yang punya anak 8 ya. Itu kan miris sekali. Jadi orang tua mulai menghalang-halangi anaknya untuk masuk pondok pesantren. Ini sebenarnya juga menjadi isu sentral ya di tengah pendidikan kaum muslimin saat ini. Jangan sampai kita juga kalau punya anak mau masuk pondok dilihat dulu pondoknya, ustadznya gitu ya. Jangan sampai anak kita menjadi korban. Karena saya punya anak perempuan, jadi insya Allah nanti dia akan mondok 2 tahun lagi. Itu saya juga menjadi ini takut ya, karena kita harus lepas anak kita jauh ke Pulau Jawa ya, insya Allah ke Pulau Jawa gitu. Itu kan menjadi takut ya, apalagi anak perempuan yang harusnya dia menuntut ilmu tapi malah dinodain ya. Itu kan rata-rata di bawah umur ya. Sebenarnya kasusnya itu sudah 2 tahun, tapi karena banyak cuitan di media sosial maka viral lagi gitu. Jadi ini sebenarnya guru itu memang sebenarnya harus dimuliakan ya, dihormati, dihargai. Jadi karena dia orang yang menyampaikan ilmu gitu. Terus untuk saat ini di dunia pendidikan saat ini apakah guru harus masih dihargai? Masih dihargai. Selama dia masih memiliki adab-adab terhadap muridnya, atau murid harus memiliki adab terhadap gurunya. Jadi selama dia masih dalam sopan santun, masih dalam koridor agama, maka dihargai. Tapi kalau sudah melenceng ya, ada pelecehan seksual di kampus itu memang karena sekularisme.
pemisahan agama dari kehidupan. Jadi agama itu dipisahkan dari kehidupan kita gitu. Jadi mau ceramah, mau pengajian itu di masjid aja Bu gitu. Nggak usah di rumah-rumah. Dalam kehidupan sehari-hari nggak usah. Itu pemahaman sekularisme yang ada di tengah masyarakat kita. Akhirnya ketika kita menjadi guru itu yang memakai Islam lagi sebagai guru gitu. Adat-adat dalam Islam itu tidak dipakai gitu. Apa seenaknya dewe kalau orang bahasa Jawa. Akhirnya gitu. Nafsunya dikedepankan kan. Akhirnya ada pelecehan terhadap siswa yang miris itu anak-anak SD itu sudah gini. Ada yang sebelum kasus ini kan ada seorang ibu yang melaporkan anaknya umur 5 tahun dan 7 tahun dicabuli ya. Itu dicabuli oleh paman sama kakeknya di daerah Jawa. Tapi itu sangat miris ya. Harusnya seorang paman dan kakek itu melindungi, tapi malah membuat seperti itu. Jadi memang kita harus berhati-hati ya dalam suasana keimanan yang tipis ya di tengah masyarakat. Itu menjadikan kita berhati-hati, baik diri kita sendiri maupun keluarga kita. Mungkin bukan keluarga kita yang melakukan, tapi bisa orang lain. Karena bahaya itu di depan mata. Jadi tidak ada yang menjamin kita. Negara pun ya, ada yang kasus pemerkosaan itu kan melaporkan dirinya ya bahwa ia diperkosa malah diancam oleh polisi. Ada juga yang saya baca itu ya, saya baca ibu muda diperkosa oleh 4 orang dan memiliki masih bayi 2 bulan itu dibanting ya. Itu bisa kita cari, dibanting oleh pemerkosa itu sampai meninggal gitu. Itu akibat apa? Iman yang rusak gitu. Iman yang rusak, bahwa kita sadar kita ini diawasi oleh Allah ya 24 jam. Baik kita tidur, makan, mandi atau bertemu dengan keluarga kita, itu kita diawasi oleh Allah. Maka Allah itu maha pemberi balasan ya yang setimpal. Mungkin di dunia kita nggak ditampakkan gitu ya balasan itu, tapi insya Allah nanti di akhirat balasannya lebih berat, azab lebih pedih gitu. Jadi menghargai guru itu wajib ya bagi penuntut ilmu agar ilmunya diberkati. Gitu. Tapi kalau sudah gurunya tidak sesuai dengan tata krama lah dulu atau Islam gitu, maka dijauhi sebenarnya sebaiknya gitu. Agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau mahasiswa kan tuh cantik-cantik ya, gelis-gelis gitu. Dosen melihat gitu. Saya juga pernah tuh di kampus tuh teman-teman tuh ditaksir sama dosennya gitu. Didatangi dosennya. Selama kita tidak memberi peluang ya, tidak memberi peluang, tidak kode-kodean sama dosen ya, insya Allah kita langsung mengkat ya bahwa itu tidak boleh, tinggalkan. Gitu ya Mbak, sebagai mahasiswi lebih berhati-hati.